kan? Ya kan? Sebelah kanan mama, kiri papa, tengah pembantu. Luar biasa. Ada pakai kacamata. Ada yang Mbok Yasin di sini. Nggak, siapa tahu ada yang kemasukan ya. Kelihatan memang ketawa-ketawa yang gratisan ya, Bapak Ibu ya. Dia ketawanya puas ya. Karena gratisan itu ya, jadi waduh luar biasa. Loncat aja bang. Permisi, yang di gedung ini permisi. Saya cuma mau cari duit di sini. Jangan ganggu. Jangan ganggu. Mohon maaf. Maaf ya bang. Wow. Keamanan ada keamanan. Cok dilempar aja lu. Subhanallah mbak ini kalau mbak vokalisnya kalau senyum tuh subhanallah masya Allah ya. Kalau senyum tuh melambangkan apa ya, cewek yang pemalu gitu ya. Kalau senyum tuh tutup mulut gitu. Itu biasanya giginya busuk tuh ya. Sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini penontonnya ramai sekali. Aku kalau main di Aceh ini selalu ramai ya. Bahkan sampai ke belakang nempel-nempel di dinding lalu. Cicak. Luar biasa nih. Aku senang sekali ya bisa main di Aceh ini. Alhamdulillah. Maaf ya bang, jangan diganggu dulu ini. Maaf ya Nek. Tadi makan mie resi berapa banyak bang? Pak, makasih ya. Nah itu setan tadi tuh. Dinyanyiin sholawat. Setan tadi tuh. Itu asli setan itu. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Ini acaranya ini baru kali ini aku main ngelihat tadi dua pasangan calonnya stand up comedy. Ini baru pertama di Indonesia. Tangan lu dong. Ini baru pertama di Indonesia yang berani kayak gitu. Sebenarnya yang kreatif ini KIP-nya nih. Ya kan? Itu tadi titipan basa-basi aja. Nah, KIP-nya nih bagus nih. Cara ngumpulin anak mudanya dia bagus. Lagi musim stand up komedi, pasangan calon disuruh stand up komedi ya.
Sebenarnya bapak ibu dikerjain nih. Nanti lagi musim acara hip hop, wah, disuruh battle rapper kan. Nanti lagi musim dance cheerleaders. Pasangan calon jangan suruh cheerleaders ya. Udah tua-tua lagi. Jangan. Itu membuktikan kalau sebenarnya suara anak muda ini sangat berpengaruh ya dimanapun. Tahu dong buat anak muda ya. Itu makanya banyak pemimpin zaman sekarang yang suka ikut-ikutan anak muda biar serasa dekat. Ya kan? Kayak apa Jokowi kan, Pak Jokowi itu sekarang udah mulai apa nge-vlog. Kayak anak muda YouTuber kan. Bajunya mana selera yang tua-tua pakai baju apa jaketnya bomber. Singlet pilapo. Nanti bentar lagi sepatu Yejibo sih kan. Udah gaul. Pangkas aja kemarin dia mah barbershop. Padahal nggak ngerubah muka tuh. Pakai minyak rambut lepes gitu kan. Ngevlog itu untungnya Jokowi itu punya tim untuk ngevlog, jadi teratur dia. Nggak kayak vlog Radin anak muda zaman sekarang kan ngasal kan. Bangun tidur nanti nggak kebayang kayak gitu kan. Ya ini halo rakyat. Ini baru bangun tidur banyak belek ini. Ya ini sebentar lagi saya mau rapat. Ini sebelah ada Mega. Halo Mega. Ini bentar lagi kita mau rapat. Ini sebelah kiri saya ada Prabowo. Halo Prabowo. Prabowo nya udah lah, Cok. Aku lagi gendut nih. Itu membuktikan zaman sekarang pemimpin tuh ngikutin tren teknologi, main vlog, ya kan? Ini bahas-bahas soal pilkada ya. Ini pas sekali nih KIP ngundang aku nih. Ini pas sekali karena bukan sombong bukan apa ya. Aku kebetulan itu tamatan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Ini bukan sombong nih. Semester 1 aja cum laude. Semester 2 cum laude. Semester 3 pelaut. Bingung apa mau ngomong apa nih. Ini sengaja aku pakai kacamata hitam gini biar beda aja ya, pakai ini karena acara ini kan spesial. Jadi spesial malam hari ini aku tuh beda. Jadi kalau mungkin kalian biasanya ngeliat aku di TV itu terlihat jelek. Ini spesial buat acara malam ini aku tuh pengen terlihat jijik kan? Mana dia? Pingsan, masih tidur ya. Tolong jangan diganggu ya. Aku enak ya. Dan jadi siapa ada anak fisik di sini? Ada? Oh banyak. Biasa aja, mau saya dulu ya. Kasar ya, Bu? Berani pindah udah hebat kali. Memang betul, anak-anak yang tamatan ilmu politik itu banyak yang begitu tamat tuh langsung berkecimpung ke dunia politik. Kayak kawan aku tuh, ada yang jadi tukang sebar brosur, macam-macam. Ada juga yang komisioner apa KIP nih, tamatan Visipol ya, ada ya? Ada kan anak musuh ya? Ada kan? Ada. Anak
Oh ada. Ada. Kan banyak kan tamatan kita yang hebat-hebatan bang. Banyak lah. Ada yang tukang ketik skripsi ya. Lebih enak tamatan komputer lah. Banyak lapangan kerjanya ya kan. Lebih dibutuhkan. Kayak teman aku tuh kuliah jurusan komputer. Begitu tamat langsung dapat kerja tuh. Jaga warnet tuh. Ya. Sebenarnya kita kalau mau berpolitik ini nggak perlu dari jurusan ilmu politik. Dari mana aja bisa, ya kan? Kayak misalnya yang di Bandung tuh, aduh lupa lagi nih karena grogi ya. Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, jurusan arsitek. Sekarang jadi Wali Kota Bandung. Tukang mebel, Jokowi. Tukang mebel nyerot-nyerotin aja. Sekarang jadi presiden. Tetanggaku tuh, dia tuh nggak sekolah. Sekarang jadi gembel kan? Paling enak itu kalau mau jadi berpartai politik ini baru masuk langsung banyak masanya biasanya artis ya kan. Makanya gampang kalau artis nyalonkan ke kampung pasti banyak masanya. Kayak Jambi itu Julmi Jola langsung jadi gubernur Jambi. Pasca Ungu di Palu ya kan. Ini jangan-jangan nanti ada lagi yang pulang kampung ke Aceh ya kan nyalon Cut Tari. Nyalon rambut. Apa yang sampai batu-batu ya? Masih ada pinggulnya lah. Video di YouTube, dia kan main film. Dia main film itu. Merahnya kalau nggak salah ya. Tim sukses ini biasanya kreatif. Misalnya kayak Megawati sama Prabowo dulu kemarin Mega Pro, ya kan? Kenapa memang Mega Pro? RX King, banyak tuh, sambung-sambung. Atau jargonnya unik-unik, biasanya yang ditonjolkan dari tubuh, biar orang ingat. Misalnya kumisnya tebal, jangan lupa nanti coblos kumisnya, ya kan? Biar orang ingat. Atau kayak pasangan di Jakarta tuh, jangan lupa coblos pencinya. Kemarin Julia Perez kan nyalonkan tuh. Itu aku nyoblosnya bingung tuh. Itu makanya Julia Perez kalah kan waktu pemilihan. Itu dicoblos tuh. Jadi kita sebagai anak muda ini harus peka juga lah terhadap politik ya. Makanya kalau bisa nanti tanggal 15 semuanya datang nyoblos, ya kan, berpartisipasi. Karena di tangan kita juga ini. Kayak gitu. Jadi kalau udah mau masuk siklus belepotan. Tadi udah keluar ya? Yang sakit tadi udah keluar ya? Ya. Kita harus tahu juga program-programnya apa.
Kayak misalnya aku udah warga DKI Jakarta ya. Aku ngeliat program-programnya, ada salah satu calon yang programnya itu mau membuat DKI Jakarta hiburan malamnya berbasis syariah, tahu kan? Ada tuh, baca di Google. Hiburan malam berbasis syariah. Kayak di Dubai katanya. Aku susah di Dubai itu kan. Tari perut sudah juga. Atau nanti mau dibikin tempat dugem, musiknya ya Toiba ya kan? Tapi tinggal di Jakarta ini aku tuh sebenarnya gak enak ya, deg-degan karena banyak kejadian-kejadian serem di Jakarta tuh. Kalau baca berita tuh kan, wah, ada yang pembunuhan sekeluarga. Orang Batak lu lah tuh buat malu aja ya. Geng Batak itu waduh, bunuh sekeluarga. Aku baca berita itu aku ikut. Astagfirullahaladzim. Yang di sini udah keluar, di sini masuk ke celana ya. Memang angker ya sini ya. Wih, ada gundurwo yang banyak. Papa? Udah jam setengah 12 ya. Pantas sudah banyak yang muncul nih. Ngeri lah pokoknya di Jakarta tuh. Sambung lagi ya. Ada berita lagi kemarin teroris ikut deg-degan gitu. Kemarin tahu nggak ada berita Videotron, iklan pinggir jalan, tahu yang dibajak, yang nayangin video vulgar itu pun dengan baca beritanya aku ikut nonton. Kalau kalian baca berita ya, ini kalau update berita, itu yang matiin Videotronnya itu ada tukang soto di pinggir jalan. Ini inisiatif begitu ngeliatnya, astagfirullahaladzim, langsung manjat dia tuh, dipotongnya tuh kabelnya biar mati. Kan memang benar masuk berita itu, diwawancara dia sama wartawan itu, sempat viral juga. Ditanya, kenapa bapak matikan ini? Bapak memang sangat inisiatif sekali ya, sangat heroik sekali aksi bapak hari ini. Apa pendapat bapak tentang video ini? Dia mukanya marah gitu. Saya benar-benar kecewa dengan penayangan video ini ya. Soalnya ini saya udah nonton. Udah setengah 12 nih. Lanjut. Sampai sahur ya. Luar biasa memang. Sekarang pokoknya anak-anak muda harus update lah. Kan teknologi sekarang udah maju-maju kan. Lihat tanggal 15 nanti udah bisa milih apa enggak, bisa di websitenya. Teknologi sekarang maju-maju. Kemarin aku terakhir kali tuh ke Korea.
Kemarin kan sama Panji ke Jerman, ada lagi ke Jepang. Ini bukan sombong nih, bilang satu-satu nih. Di Jepang itu tahu nggak, kemarin ada teknologi yang paling bagus itu paling, waduh, teknologi WC-nya tuh luar biasa Jepang itu. Itu teknologi WC-nya itu, dia begitu kita masuk aja pintunya, itu udah terbuka tuh, sendiri. Kayak menampung pantatnya dong. Nggak percaya kan? Nggak mampu. Lihat di YouTube kalau nggak percaya. Aku pun ngeliatnya kan, wah. Takutnya daripada kampungan kan. Itu tombolnya nggak di belakang nih, dia di dinding tombolnya. Kita lihat-liatin, pencet satu-satu, cut. Tiba-tiba pantat kita tuh terasa hangat gitu. Jadi dia bisa di ini, kalau misalnya udaranya dingin bisa hangat gitu. Ini serius gitu, teknologinya canggih. Pencet nomor 2 agak mijit ya kan. Canggih lah. Pernah lagi yang paling aku aneh tuh ya, aku pernah di Medan masuk ke rumah makan. Begitu masuk, itu kamar mandinya tuh toiletnya ada 2, padahal kamar mandinya kecil. Ada WC duduk, ada WC jongkok. Ini mungkin maksudnya orang bisa milih gitu, kalau kita nggak biasa duduk, jongkok. Atau mungkin memang sengaja dibuat WC couple, ya kan? Buat pasangan biar mesra. Aku nggak tahu maksudnya tuh apa, konsepnya itu berdua gitu. Kalau pasangan kan mungkin suami istri kan enak gitu kan. Mama kebelet, iya. Di sini papa sebelah. Bisa sambil pegangan tangan, ya kan? Itu kalau suami istri pasangan. Kalau saling nggak kenal kan, jadi segen kan? Kita lagi boker tiba-tiba ada orang masuk. Kita pun jadi udah lama kan? Oh ya, agak banyak ya. Ada aja memang. Setengah 12. Nggak capek coba bang. Akhirnya tukaran ya kan. Udah lah, ini udah mau malam ya. Biar nggak lama-lama yang perempuan dicariin. Ini cuma mau pesan aja. Ini sebenarnya bukan mau menghina agama ya. Kemarin aku stand up di Aceh itu banyak yang protes, katanya aku memain-mainkan apa namanya, memain-mainkan gerakan sholat. Padahal aku setiap stand up itu selalu aku bawa gitu. Karena aku punya keresahan sendiri. Entah kenapa kalau setiap orang sholat maunya tuh fokus, jangan bercanda. Ada orang sholat tuh nggak tahu entah dia bercanda atau karena dia lemes, jadi kayak mabuk. Di setiap kota pasti aku pernah melihat orang sholat tuh yang berdirinya nggak stabil. Pernah lihat nggak? Dia jadi sholat gini kan? Ini bukan mengejek, ini bisa menimbulkan sujud bagi yang di belakang. Aku kalau pernah jumpa sholat orang kayak gitu, kalau di belakang kan depan kakek-kakek, wah, aku ngeliatnya gini.
Islam gini-gini. Ini sekali lagi bukan mau mempermainkan, cuman aku mau share pengalaman pribadi aku tuh kalau sholat tuh memang orang Indonesia suka aneh-aneh. Ini aku nggak tahu nih, kalau ada yang tahu kasih tahu saya ini aliran atau enggak. Sampai sekarang aku penasaran. Jadi aku pernah sholat nih, ya sholat. Anda tahu. Maksudnya pernah sholat dalam situasi kondisi kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Karena aku tahajud dulu ya. Kalian nggak boleh suzon. Jadi aku nih penasaran nih. Ini aku sholat. Ini. Tiba-tiba aku merasa di kaki aku dingin. Aku lihat ke bawah, rupanya kaki aku diinjek. Berusaha berpositif thinking kan. Mungkin bapak ini saking kusuknya gak sadar dia. Aku tarik sedikit. Dikejar sama dia. Ini aku gak bohong, kalau bohong dosa. Aku pernah ngaji ya. Katanya kalau kita sholat itu harus bersab apa? Lurus kasa. Pernah ngaji waktu kecil, madrasah. Jadi kalau di Medan itu ngaji itu sekolah madrasah. Ada yang bilang kalau ngaji itu baca Quran, enggak, aku ngaji di madrasah. Jadi katanya kalau kita sholat itu harus bersab dan rapat, biar setan itu nggak ada, biar orang kayak tadi itu nggak ada tuh. Aku balik ini lagi dikejar sama dia. Terus itu bikin nggak fokus, itu salah aku juga. Jadi aku merhatiin kakinya lagi. Apa yang salah nih? Aku lihat kaki sebelahnya, itu nginjek kaki orang sebelahnya juga. Apa memang aku rasa sebelah-sebelahan aja pun bisa gitu kan. Ini memang dia nginjek, itu nggak tahu deh. Karena kita kan kelingking jumpa kelingkingnya kan geli ya kan. Makanya udah gitu anak-anak lagi. Kalau kita sholat Jumat, biasa anak-anak main-main di belakang itu, waduh, macem-macem. Ada yang harusnya orang tua itu kalau bawa anak-anak sholat Jumat, ayo nak kita sholat Jumat, anak-anaknya diawasin, yuk sholat. Ini kadang-kadang aku lihat, ayo nak di belakang ya, papa di depan. Itu dia berkumpul sama teman-teman yang lain tuh. Itu begitu Allahu Akbar, itu lari-lari biasanya tuh. Tapi dia pandai. Begitu udah siap kayak gini, anak-anak tuh langsung kayak gini dah. Bapaknya di depan kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilihatnya anaknya ini. Aku mau pukul anak yang gak enak. Tadi aku sholat kok lari-lari di sini. Lain kali diawasin lah. Jadi semoga kalau ada salah kata mohon maaf. Ini juga udah malam ya. Doakan ini sebentar lagi saya mau nikah ya, alhamdulillah. Akhirnya ya. Sebenarnya orang jelek itu bisa dapat pacar yang cantik kok. Asal cara nembaknya tuh waktunya momennya pas, ya kan? Kayak aku kemarin waktu nembak dia, itu dia dalam keadaan koma ya. Jadi cantik ya, mancung kayak orang Arab, alisnya tuh tebel, panjang, nyambung ke kumis. Tapi saya jangan lupa sekali lagi ya, buat anak muda yang di sini, semoga menggunakan hak suaranya buat tanggal 15 Februari nanti, pilih pasangan sesuai hati, ya kan? Karena ini udah mau jam 12 juga,
Cuman aku ada kenang-kenangan nih, setiap aku main stand up pasti aku perhatikan orang ketawa tuh, ketawanya beda-beda ya. Ada yang ketawanya tipe Ayu tadi, yang gigi busuk tadi. Ada yang ketawa cool, dia cuma senyumannya. Rupanya emang gila tuh. Ada yang dia ketawanya terlambat. Orang udah ketawa, dia cuma nengok kawan sebelahnya. Ya kita nggak boleh sujud, memang mungkin jangan-jangan sarafnya memang terlambat ya kan. Jadi kalau dia ketabrak pun pinggir jalan tuh lama responnya tuh. Ya saya